Halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Sayang Binatang Official. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah atau kisah kura-kura. Semoga teman-teman terhibur, selamat menyaksikan. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut ordo Testudinata atau Chelonians ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok bony shell yang keras dan kaku. Batok kura-kura ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut carapace carapes dan bagian bawah ventral perut disebut plastron. Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras, dan tersusun seperti genting, sementara lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Perkecualian terdapat pada kelompok labi-labi Trionychoidea dan jenis penyu belimbing, yang lapis luarnya tiada bersisik dan digantikan lapisan kulit di bagian luar tempurung tulangnya. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal tiga kelompok hewan yang termasuk bangsa ini, ialah penyu, bahasa Inggris sea turtles, labi-labi atau bulus, freshwater turtles, dan kura-kura, tortoises, dalam bahasa Inggris. Dibedakan lagi antara kura-kura darat land tortoises dan kura-kura air tawar freshwater tortoises atau terrapins. Bagaimana batok kura-kura itu terbentuk dan berkembang dalam proses evolusinya, belum diperoleh keterangan yang jelas. Fosil kura-kura tertua kedua yang berasal dari masa Trias sekitar 210 juta tahun silam, Proganochelis, telah berbentuk mirip dengan kura-kura masa kini. Perbedaannya, tulang belulang di bagian punggung belum begitu melebar dan belum semuanya menyatu membentuk tempurung yang sempurna. Kura-kura purba hidup dan berkembang kurang lebih sejaman dengan dinosaurus. Archelon, misalnya, merupakan kura-kura raksasa yang diameter tubuhnya dapat mencapai lebih dari 4 meter. Fosil kura-kura tertua yang ditemukan saat ini adalah Odontochelis yang hidup sekitar 232 juta tahun silam. Banyak jenis kura-kura yang hidup sekarang mampu menyembunyikan kepala, kaki dan ekornya ke dalam tempurungnya, sehingga dapat menyelamatkan diri. Namun beberapa kura-kura primitif, seperti contohnya penyu, tak dapat menarik masuk anggota badannya itu. Kura-kura hidup di berbagai tempat, mulai daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai dan laut. Sebagian jenisnya hidup sepenuhnya akuatik, baik di air tawar maupun di lautan. Kura-kura ada yang bersifat pemakan tumbuhan, herbivora, pemakan daging, karnivora, atau campuran omnivora. Kura-kura tidak memiliki gigi. Akan tetapi perkerasan tulang di moncong kura-kura sanggup memotong apa saja yang menjadi makanannya. Ukuran tubuh kura-kura bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya ditunjukkan dengan panjang karapasnya, cl. Carapes length. Kura-kura terbesar adalah penyu belimbing, yang karapasnya dapat mencapai panjang 300 cm. Labi-labi terbesar adalah labi-labi moncong babi, dengan panjang karapas sekitar 0,7 meter. Sementara kura-kura raksasa dari Cape Galapagos dan Cape Seychelles panjangnya dapat melebihi 0,7 meter. Sedangkan yang terkecil adalah kura-kura mini dari Afrika Selatan, yang panjang karapasnya tidak melebihi 8 cm.
Kura-kura berbiak dengan bertelur ovipar, sejumlah beberapa butir pada kura-kura darat, hingga lebih dari 100 butir telur pada beberapa jenis penyu, diletakkan setiap kali bertelur. Biasanya pada lubang pasir di tepi sungai atau laut. Untuk kemudian ditimbun dan dibiarkan menetas dengan bantuan panas matahari. Telur penyu menetas kurang lebih setelah 2 bulan 50–70 hari, tersimpan di pasir. Jenis kelamin anak kura-kura yang bakal lahir salah satunya ditentukan oleh suhu pasir tempat telur-telur itu tersimpan. Pada kebanyakan jenis kura-kura, suhu di atas rata-rata kebiasaan akan menghasilkan hewan betina, dan sebaliknya. Suhu di bawah rata-rata cenderung menghasilkan banyak hewan jantan. Kura-kura termasuk salah satu jenis hewan yang berumur panjang. Reptil ini dapat hidup puluhan tahun. Bahkan seekor kura-kura darat dari Cape Seychelles tercatat hidup selama 152 tahun 1766 sampai tahun 1918. Kura-kura secara tradisional merupakan hewan yang akrab dengan manusia. Mitologi Hindu menyebutkan bahwa bumi ini disangga oleh 4 ekor kura-kura. Demikian pula, kisah kuno Adiparwa menceritakan bahwa kura-kura raksasa berperan penting menyangga gunung, yang diputar dan digunakan untuk mengaduk lautan. Dalam mencari tirta amerta air kehidupan, labi-labi juga menjadi hewan yang disucikan, sehingga kerap dipelihara di kolam-kolam kuil Hindu atau tempat suci lainnya. Karena itu, lukisan kura-kura kadang-kadang muncul pada relief candi atau makam. Pada sisi yang lain, daging kura-kura dan penyu telah sejak lama dikenal sebagai makanan yang lezat. Beribu-ribu ekor labi-labi, kura-kura dan penyu, terutama penyu hijau, berakhir hidupnya setiap tahun di dapur restoran. Demikian pula nasib telur-telurnya. Banyak yang akhirnya menjadi santapan manusia. Sejenis penyu, yakni penyu sisik Eretmochelys imbricata, diburu orang untuk diambil sisiknya yang indah sebagai bahan perhiasan. Bersama penyu sisik, beberapa jenis penyu yang lain juga kerap dibunuh dan dikeringkan di diokset untuk dijadikan hiasan dinding. Di samping itu, banyak jenis kura-kura yang ditangkap untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan pet, baik karena keindahan warnanya, keunikannya, atau ironisnya kelangkaannya. Beberapa jenisnya dapat mencapai harga yang sangat mahal. Tekanan yang tinggi dan terus-menerus ini telah menurunkan banyak populasi kura-kura ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi kebanyakan habitat alaminya di sungai-sungai, rawa dan hutan juga telah turut rusak akibat aktivitas manusia. Di lain sisi, perkembangan populasi kura-kura amat lambat dan kebanyakan malah belum diketahui sifat-sifat dan kebiasaannya. Oleh sebab itu, tindakan konservasi bagi hewan